gimana caranya? Ya ibu melamar ke sekolah negeri ya memang butuh. Solusi melamar ke sekolah negeri tidak semudah itu Bapak. Makanya berarti kan gak ada kebutuhan. Apalagi honorer kan sudah mau ditutup. Ya. Bagaimana nasib kami? Berarti padahal kan, janji P1 katanya mau dituntaskan. Bagaimana berarti dengan tidak kami? ada kebutuhan Ibu. Terus kami harus pasrah begitu Pak. Terhadap kebijakan tersebut seperti apa, karena sampai dengan detik ini guru masih milik pemerintah daerah. Karena otonomi daerah, Bapak mengajar pada sektor pendidik milik pemerintah daerah, tapi Bapak direkrut oleh pemerintah pusat. Nah ini yang jalur hukumnya nggak bisa langsung tiba-tiba tabrak begitu aja, nggak bisa. Walaupun kita memang pembuat regulasi gitu loh, ada pembuat regulasi di sini, tapi kan harus dipikirin dengan Kemdagrinya seperti apa, dengan pemerintah daerahnya seperti apa, sistem penggajiannya seperti apa, itu kan nggak tiba-tiba blek gitu seperti itu. Tapi yang jelas kami harus konfirmasi dulu kebijakan ini seperti apa, saya rasa itu. Kalau untuk jumlah formasi yang dibentuk, saya juga nggak tahu nih, tadi Pak Jiwanara dapat informasi dari mana tanggal 25 Mei. Setahu saya yang kami sudah berkoordinasi dengan Panselnas itu tutupnya tanggal 30 April. Oh, 30 April. Dan diperpanjang sampai dengan 7 Mei. Dan itu sudah ditutup. Karena memang yang beredar di sosial media itu. Nah, sosial media itu siapa yang bisa dipertanggungjawabkan? Nah, makanya berarti kan kalau misalkan sampai close-nya sampai 7 Mei, itu teman-teman Panselnas di sini salah satunya Kemendikbud pasti punya data dong. Banten ngusulinnya berapa sih gitu loh. Lampung Selatan benar 120 atau lebih dari 120 kan gitu. Kalau misalnya dibilang tanggal 7 Mei sudah tutup, kami punya data tidak punya. Gitu, tapi mereka dalam proses pemberkasan akhir, tanda tangan kepala daerah apa segala macam agar itu dibuatkan sebagai lampiran Permenpan. Untuk Kabupaten Banten, untuk Provinsi Banten tidak mengusulkan. Angkanya? Tidak mengusulkan. Untuk 2023 ini tidak mengusulkan. Sama sekali tidak mengusulkan. Tidak mengusulkan. Untuk Lampung Selatan 120, dari Pemalang 1078. Kalau Kabupaten Bekasi Pak? Bentar satu-satu ya. Data satu yang belum kami Sumsel 1000. Terus ada. Pas aja. Kabupaten Bandung Barat Pak? Bandung Barat. Seratus. Luar biasa sih. Kabupaten Bekasi. Bekasi. Ntar lupa. Bekasi. Kabupaten Bekasi 1570. Oh benar. 1570. Saya rasa itu ya. Dan datanya juga nanti bisa diakses sebenarnya di Permenpan. Makanya saya bilang data ini pasti akan menunggu hasil persetujuan tanda tangan bupati. Saya nggak tahu ini mau dibocorkan ke publik, terserah. Berarti data udah final ya? Kalau menurut Panselnas tanggal 7 tutup harusnya udah final. Udah final, artinya sudah tidak ada lagi kemungkinan daerah itu untuk mengusulkan ya nanti belum sampai kita kan baru yang nggak bisa diprediksi di bumi ini hanya hari kiamat. Ini baru menjabat Ciong ya. Saya nggak tahu teman-teman mungkin melakukan pendekatan apa lagi, informasi dari Pak Ibnu sebut aja nama saya. Ini kok formasinya seperti ini, bagaimana pendekatan daerah terhadap Pansel? Iya. Gitu. Berarti daerah mengusulkan setiap masih diterima gitu. Ya, pasti diterima. Belum tentu diterima, belum tentu tidak diterima. Makanya saya tadi bilang yang belum pasti itu hanya hari kiamat gitu. Jadi segala sesuatu masih bisa terjadi gitu. Jadi diusahakan. Kami nggak tahu usahanya seperti apa, pendekatannya seperti apa. Yang jelas kami Dikbud selalu tetap mendorong daerah untuk melakukan pengusulan untuk menghabiskan P1. Hingga hari ini pun kami tetap terakhir koordinasi dengan Kota Padang pun, ini Kota Padang mana gitu, karena tahun lalu dia nggak mengusulkan. Maaf saya potong Pak. Bisa tidak Pak kami mendapatkan surat resmi bahwa perpanjangan dari 30 April itu sampai dengan 7 Mei? Apa melalui nggak ada itu Panselnas gitu. Kami nggak tahu. Itu Menpan. Ya, apa melalui Kemenpan atau surat edarannya
Karena nggak tahu ya. Melalui bukan Permenpan, dari Kemenpan yang melakukan Ya, pengumuman. apakah melalui Kemenpan atau surat? Nggak ada. Artinya tentatif dong Pak, seperti itu bisa iya atau tidak Pak? Nggak begitu cara mainnya Pak. Sekarang kalau memang misalnya Menpan mau membuka mau menutup itu haknya mereka. Prerogatif. Itu haknya mereka. Karena kami kan Karena yang diurus Kemenpan bukan guru dan bukan Kemdikbud saja. ya, Gitu, ada Nakes, gitu. Ada Pol PP, ada Damkar, ada apa segala macam kementerian lain juga mempunyai nasib yang sebenarnya sama Bapak aja gitu. Sama. Maaf mau nanya, itu P1 dari Kabupaten Bekasi apa tidak Pak? Soalnya gini, soalnya kami tuh ada ke daerah, ada yang bilang BKPSDM bahwa ada wacana bahwa bukan P1 saja, tapi P2 yang kita khawatirkan. Nggak ada Bu, semua formasi yang dibentuk diutamakan untuk P1 dulu. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Ya, Ya lanjut aja. Lanjut dulu. Dengan kami Sumsel, Mas, Ibu itu memang untuk P1 gitu. untuk P1 Iya, udah di dijawab. jabatan-jabatan yang memang memiliki kebutuhan. Alhamdulillah berarti P1. Jadi maksud saya tuh Kalau kabupaten atau jabatan-jabatan yang memang kebutuhannya nggak ada, ya tetap nggak bisa dikasih informasinya. Misalnya tadi kayak bahasa Inggris, prakarya, tetap kan kondisi-kondisi tersebut mau dikasih informasi 40.000 pun dalam satu kabupaten, kalau memang kelasnya atau sekolahnya nggak ada, buat apa kan? Regulasinya yang katanya mau dilinearkan Pak itu bagaimana Pak? Tentang bahasa Inggris dan PKWU. Bahasa Inggris kali Bu, kalau PKWU nggak ada dilinearkan. maaf Pak, PKWU nggak dilinearkan kayak mana misalkan? Nggak, tadi Ibu bilang Mapel katanya ada gemuk. kebijakan PKWU mau dilinearkan, ada kebijakan apa? Kami nggak Ya tahu. itu termasuk yang mapel gemuk katanya kan ada dua. Nggak, hanya bahasa Inggris yang mencoba kami melinearkan dengan guru kelas. Oh, Tapi tetap P1-nya harus mengajar bahasa Inggris. iya. P1-nya harus bahasa Inggris, bukan di SD yang mengajar bahasa Inggris. Berarti Ibu harus, kalau pengen dapat atau bisa ikut seleksi kembali sebagai ijazahnya bahasa Inggris, harus pindah ke guru kelas sebagai ke SD sebagai guru kelas. Seperti itu. Maaf Pak, mungkin menambah dari Bu Sueni, maksudnya Bu Sueni itu mungkin PKWU itu kami memohon dengan Ijazahnya, Pak, kalau misal Bahasa Inggris. P1-nya itu yang Bukan dari PKWU. PKWU dilinearkan Yang ke PKWU masing-masing masing-masing Pak. ada. Karena PKWU itu kan mapel gemuk, ada beberapa mapel. Iya, Ibu kan karena Ibu lulusnya sebagai PKWU. Jadi kalau misalnya Ibu pengen dilinearkan dengan ijazah Ibu apa? Biologi misalnya. Ya Ibu harus copot P1-nya. Oh. Turun kalau kemarin turun Turun prioritas. prioritas. Harus tes lagi. Iya. Pak, maaf. Karena kan Ibu kemarin melamarnya sebagai PKWU. Mohon maaf Ibu Pak. P1-nya apa? PKWU. PKWU. Tidak. Maaf. Tadi untuk bahasa Inggris yang dilinearkan berarti bukan sebagai guru bahasa Inggris tapi Bukan. sebagai guru kelas. Sebagai guru kelas. Bukan yang sekarang kan kurikulum merdeka ada di SD ya. Itu kan Itu yang lagi disusun, lagi disusun oleh teman-teman kurikulum. Apakah bahasa Inggris sebagai mulok di SD atau ijazah bahasa Inggris sebagai guru kelas? Itu masih disusun. berarti bisa langsung linear ya seperti mapel lain kan IPA dan lain sebagainya Tapi bisa masalahnya kan sebagai P1 Ibu kan bahasa Inggris. Iya. Jadi kalau misalnya keputusannya ijazah bahasa Inggris mengajar guru kelas, tetap Ibu tidak bisa masuk. Maka tidak mau turun prioritas ke SD, guru kelas mengajar di sana, buka seleksi, ikut seleksi baru gitu. Berarti kan regulasi yang belum memperbolehkan Pak. Jadi kami mengharap Bukan regulasinya. Ibu jasnya masih P1-nya bahasa Inggris. iya. Jadi regulasi yang kita buat adalah yang berijazah bahasa Inggris bisa mengajar sebagai guru kelas SD. Iya. Jadi jika ibu pengen mengajar sebagai guru kelas SD, copot P1-nya ke sekolah Iya. SD, ngajar sebagai guru kelas. Tapi yang kalau kami- ibu tetap bertahan sebagai P1 bahasa Inggris, ya ibu tetap di SMP. Iya. Paham ya? Yang kami harapkan kami bisa mengajar sebagai guru bahasa Inggris seperti guru PAI di SD Bapak. Gak bisa ibu, kan kita kan gimana Di kurikulumnya. kurikulum merdeka kan sudah ada Maka untuk tadi mapel saya bahasa bilang Inggris. kurikulumnya ini sedang digodok. Berarti Karena ada di kemungkinan kurikulum bisa ya, merdeka Pak? Itu kan nggak jelas pembagian jumlah jamnya berapa. Oke. Itu loh, jumlah jamnya itu belum kelihatan karena itu menjadi sebenarnya bahasa Inggris di sekolah SD itu menjadi tanggung jawabnya guru kelas SD.
Makanya ada program guru kelas SD diberikan pelatihan sebagai guru bahasa mata pelajaran bahasa Inggris gitu. Daripada menambah pelatihan, lebih baik guru yang berijazah bahasa Inggris sebagai guru kelas. Gitu. Berarti ada kemungkinan di kabupaten kami yang 1207 itu terkurangi 129 kami yang dari bahasa Inggris dan PKWU mungkin Pak. Untuk data pastinya, data P1 yang ada di Saya belum Pemalang. bisa bilang data pasti kalau kami belum ketemu nanti dengan Dinas Pendidikan face to face. Menyelesaikan Dari P1 Panselnas mungkin ada bahwa data P1 yang dipegang oleh Panselnas adalah sekian. Karena Pemda itu Taruh. Iya. Memang pertanyaannya belum masuk ke situ Pak. Tadi udah Ini dia pertanyaan kita ketiga. selesaikan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti oh ada iya. 3 pertanyaan karena ini Nanti oh ya tadi soalnya menyambung Bapak, maaf. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya selanjutnya yang ketiga dari Bu Kusweni. Bu Kusweni tadi Iya. udah dijelasin panjang Udah. juga ya. Ibu, Tapi ya. belum terjawab yang tadi Pak, yang data sebenarnya yang valid. P1, P1. Kabupaten Oke, Pemalang itu berapa sih Pak? Iya, Gitu itu loh. saja yang ingin kami dengar Karena Pak. ada ketidaksinkronan antara informasi dari BKD ya. Iya, dari pemangku kepentingan dengan- itu beda-beda. dengan Paselnas gitu. Jadi Ibu ini pengen menanyakan berapa sih P1 pastinya yang terdata di Kemendikbud Iya, gitu, betul. atau Paselnas. Ini bukan usulan tapi data P1-nya. Ya, karena usulan sudah terjawab ya Bapak Usulan tadi. tadi Ya. Berapa Ibu? Punya data berapa? P1? 1207. Ya sudah itu. 1207. Berarti Ya, ada sisa ya Pak ya. Ya, ada sisa TKW. tidak diusulkan berarti ya. Jawab ya berarti ya Ibu Kusweni ya. Ibu itu ditugaskan dan diangkat karena apa? No, karena ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan, mau bisa diangkat, mau ibu mau kerja apa? Misalnya ibu diangkat sebagai PKWU, semua sekolah sudah penuh guru PKWU-nya. Ibu mau taruh di mana? Ibu punya sertifikat nggak? Punya sertifikat pendidik nggak? Punya sertifikat pendidik, ibu nggak dapat jam. Terus gimana? Ibu mau taruh di mana? Kasih tahu kami pemetaan 100 orang mau taruh di mana? Akan kami sampaikan ke Pemda Sumsel. Ini katanya orang 100 PKWU taruhnya di sini, di sini, di sini, di sini. Karena tidak ada kebutuhan, makanya mereka tidak mengusulkan. Seperti omongannya Pak Dika, semua akan diangkat kalau ada kebutuhan. Artinya solusinya kembali ke turun prioritas artinya Pak ya. Turun prioritas. Maaf, Lepas Pak. P1. Maaf Pak, karena kekhawatiran kawan-kawan swasta rata-rata ini, ketika turun prioritas, maka dia akan turun ke umum. Dia akan bertarung balik. Karena kan P2, P3 itu nggak ada dari swasta, semua Iya. dari negeri. Itu yang menjadi kegalauan kawan-kawan. Jadi ketika mereka turun prioritas itu, prioritasnya jadi bukan prioritas. Iya, karena memang prioritas keduanya adalah guru-guru di sekolah negeri. Iya, kalau gitu. Iya. Makanya bagaimana kami yang swasta Bapak? Bagaimana perasaannya ketua yayasan guru-guru sekolah Padahal swasta? kalau yayasan sudah memberi gaji kami yang pantas, tentu kami tidak akan mendaftar P3K. Pemerintah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendaftar, makanya kami mendaftar karena kami ini gajinya 200-300 ribu Bapak. Bagaimana kami mau bertahan di sana? Ada kesempatan dari pemerintah, kami ikut mendaftar, kesejahteraan kami berangkat sama dari pagi sampai sore. Jadi seperti itu Pak, tolong. Ya makanya saya bilang, karena sekolah swasta dan sekolah yayasan ini punya manajerial sendiri, kami kan bukan nggak bisa ikut campur gitu loh. Karena mereka menggaji, terlepas bagaimana cara mereka menggaji, sudah ada aturan hukumnya gitu loh. Kenapa mereka nggak bisa UMR? Karena bentuknya yayasan. Jadi kita harus paham dulu nih aturan hukum yayasan itu seperti apa, gitu loh. Iya. Kan juga saya rasa yang di sekolah yayasan tadi murid-muridnya juga manusia juga, anak-anak Indonesia juga kan ya, gitu. Iya, dan Kalau- kami mendidik sepenuh hati Pak. Makanya, Iya. artinya baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri sama-sama mendidik anak. Cuma masalahnya kan ibu kan sedang mengejar kesejahteraan, Iya betul. gitu loh. Nah, kita juga harus pikirnya komunitas kita tuh seperti apa, gitu loh. Pada saat turun prioritas, ya tetap kami akan prioritaskan guru-guru di sekolah negeri. Terus bagaimana caranya? Ya ibu melamar ke sekolah negeri ya. memang Nah, butuh. solusi
Melamar ke sekolah negeri tidak semudah itu, Bapak. Makanya berarti kan nggak ada kebutuhan. Apalagi honorer kan sudah mau ditutup. Ya. Bagaimana nasib kami? Berarti Padahal kan- janji P1 katanya mau dituntaskan. Bagaimana Berarti dengan tidak kami? ada kebutuhan, Ibu. Terus kami harus pasrah begitu, Pak. Kami harus Bukan menangis pasrah, bersama. Tidak ada kebutuhan. Karena memang tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, pada saat Ibu mendaftar ke sekolah negeri pasti diterima. Maka tadi saya bilang, ini kan dasar kurikulum bahasa Inggris, ijazah bahasa Inggris bisa mengajar sebagai guru kelas ini kan sedang digojlok. Berarti kan nanti kan akan kebuka kebutuhan baru sekolah-sekolah dasar di daerah Ibu. Ini yang berijazah PGSD mungkin sudah habis, tapi kebutuhan guru kelas masih banyak. Guru bahasa Inggrisnya hijrah sebagai guru kelas. Itu yang bisa diselesaikan gitu. Pada saat Ibu berada di sekolah negeri, Ibu menjadi prioritas kedua setelah P1. Masa kerja dihitung. Mau Ibu dari swasta, dia dari mana, masa kerja tetap kami hitung. Jadi nggak usah takut dengan kami baru masuk tahun ini. Apakah kita bisa dihitung masa kerja? Kita hitung masa kerja Ibu dari tahun 2012, 2014, swasta semuanya kita hitung masa kerja. Usia kami sudah banyak, bahkan ada teman kami yang sudah 55, Bapak. Bagaimana kami menunggu regulasi itu? Kami hanya mengharapkan beberapa tahun ini biar bisa dapat merasakan gaji yang segitu yang lebih rendah dari buruh pabrik, Bapak. Bukan, kita bicaranya bukan itu dulu. Kita bicaranya adalah kebutuhan. Balik lagi kebutuhan. Barangkali regulasi yang kami butuhkan Regulasi biar apa? tidak turun prioritas, kami langsung bisa dilinierkan bahasa Inggris dan PKWU bisa dilinierkan menjadi guru kelas tanpa adanya penurunan Itu prioritas. Permenpan masalahnya yang nggak bisa pindah jabatan. Berarti kami harus ke DPR RI seperti itu, Pak, untuk Permenpan itu, monggo silahkan, kami nggak bisa melarang bapak-bapak dan ibu-ibu ke DPR RI. Kami hanya bekerja berdasarkan aturan yang ada. Gitu loh. Di Permenpan disebutkan tidak bisa pindah jabatan kalau misalnya P1. Kami mencarikan celah turun prioritas. Kami coba carikan celah lagi, sekolah-sekolah dasar bisa diajar oleh guru-guru berijazah bahasa Inggris. Gitu loh. Kalau masih dianggap kurang, kami mohon maaf, ini jalan sudah banyak yang coba kami tempuh gitu untuk menyelesaikan teman-teman P1 seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak PKWU kebutuhannya nggak ada, kami harus taruh di mana? Jangan-jangan P1-nya jangan tidak ada harapan. P1-nya matematika, P1-nya IPA di banyak semua 45.000 diangkat loh. Yang kita lagi bicara spesifik PKWU sama bahasa Inggris. Artinya tergantung kebutuhan daerah, Bu. Tergantung kebutuhan daerah. Ya Bu ya. Ibu punya punya kamar 5. Ibu punya anak 5, masing-masing satu. Mana lagi, Lalu Pak? ibu dititipkan sama tetangga, anak 2 orang, mau taruh di mana? Iya. Hah? Ibu menggeser anak ibu, yang 2 orang taruh di ruang tamu dan di dapur, agar anak tetangga tadi bisa masuk di kamarnya, atau bagaimana? Gitu loh. Jadi kebutuhan kami juga nggak bisa. Itu banyak honorer di sekolah negeri, PKWU itu digeser aja. Sama-sama manusia nih. Nanti agenda aja. Kalau misalnya ibu bisa bilang, Pak, di sekolah A, di sekolah B, di sekolah C itu honorer Nanti dibuang saya aja. terkait suratnya. Tapi Kasih datanya ke kami buang datanya mereka, kami buang mereka. Nanti kami bilang ke honorer, ibu dibuang sama ibu ini. Karena harus memenangkan mereka P1. Kan nggak bisa. Gitu loh. Iya, mohon izin Bapak Ibu. Ibu dari memang mengajarnya PKU saja dari swastanya. Aslinya mengajar apa? Iya, sebenarnya ngajar apa? Ijazah maupun biologi di PKW itu kan ada maupun besar ada biologi. Nah iya, makanya kan sebenarnya kan berarti bisa milih biologi begitu kan. Dan Ibu punya sertifikat pendidik biologi. Tidak ada harapan kan untuk dilinearkan juga kayak Itu prioritas, Bu. Hah?
Nggak pertama gini Bu, Bapak Ibu. Tujuan Bapak Ibu kan sebenarnya menjadi P3K kan dengan jalan apa? Maksudnya kalau misalnya P1 saat ini masih belum bisa menunggu gitu, belum bisa, berarti kan harus jalan berikutnya apa yang bisa tempuh? Ya tadi kalau misalnya mau bisa apa dengan ijazahnya, berarti ya jaket P1-nya mohon maaf ini harus dilepaskan dulu begitu kan gitu. Kalau mau pakai jaket tetap P1 nggak usah, tinggal seleksi mendaftar, berarti ya menunggu kan gitu, misalnya menunggu sampai ada kebutuhan, sampai kapan. Itu kemudian yang kedua, ini kan juga memang Permenpan juga masih disusun gitu. Regulasi, tapi ya kondisinya kita tetap memprioritaskan, mengutamakan bagaimanapun P1. Yang berikutnya nanti kita coba. Paling kami cuma bisa ini Bu, dari Bapak Ibu tadi kita coba ngobrol sama Menpan, tapi kita belum tahu nanti hasilnya seperti apa kan. Dan ini kami juga kebetulan lagi ditunggu sama teman-teman Menpan ini. Jadi mohon maaf ini kita mungkin nggak bisa lama juga Mas Andes. Intinya termasuk tadi kebutuhan dengan linier tadi kan membantu guru-guru lain yang terdistribusi. Jadi kan Pemda juga punya peran untuk mendistribusikan guru-gurunya dengan dia mendistribusikan guru-guru bahasa Inggris SD. Jadi terbukalah kebutuhan bahasa Inggris buat Bapak Ibu dengan Pemda menggeser-geser PKWU jadi tadi PKWU ada yang jadikan biologi dengan jadikan apa, berarti kan kalau Pemda sudah rata terbuka juga ini kebutuhan PKWU, mungkin seperti itu. Maaf Pak, hanya minta kejelasan, bentar. Hanya minta kejelasan aja. Terima kasih banyak. Tadi saya langsung konfirmasi ke Banten. Teman-teman, kebetulan di sana ada yang lagi di BKPSDM. Ya Pak, benar sekali gitu. Memang Banten ternyata 0% informasi. Dan sekarang saya lagi minta teman-teman di Banten untuk cari tahu. Maka ketika PMK 212 itu Banten mengatakan 5.000 sekian, sedangkan yang passing rate hanya 2.300, berarti kan duit untuk bayar P3K sebanyak 5.000 orang itu kan udah ada anggaran toh. Andai pun Banten mengusulkan sesuai dengan PMK, duitnya ada kan Pak Ibnu, betul? Kira-kira. Nah sekarang apa yang menjadi alasan itu sedang ditanya. Terima kasih Pak Ibnu. Ya, terima kasih Pak Cimari informasinya. Terakhir Baik, Pak, ya. dikit aja minta penjelasannya. Artinya di rekrutmen tahun 2023 akan menggunakan Permenpan baru gitu Pak ya, pokoknya. Itu aja, ya Pak ya. 2023 ya. Kalau Ya. Ada bulan. Oh iya, ya betul. Ya. Ada besi. Ya, ini terakhir ya Bapak Ibu ya, karena Pak Ibnu dan Pak Nugroho juga sudah ditunggu Bapak Ibu. Ya.